Jadi para ulama mazhab itu juga sama, mereka tidak menisbatkan kepada Quran dan Sunnah, tapi mereka menisbatkan kepada diri mereka sendiri. Meskipun mereka adalah orang yang paling paham terhadap Quran dan Sunnah setelah sahabat dan tabiin, tapi mereka tidak sombong, tidak pongah, tidak mengatakan ini pendapat yang benar menurut Quran dan Sunnah, gitu enggak seperti itu. Mereka mengatakan indana, menurut kami, gitu kan. Jadi sangat tawaduk sekali, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mengikut Nabi atau Ulama, halaman 105. Judulnya, Ini Pendapatku, Bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau membaca sejarahnya, setelah Nabi wafat, kita pasti akan mendapati para sahabat Nabi sangat menjaga sekali agar tidak ada yang namanya pemalsuan hadis. Dari itu, setiap kali mereka mendengar ada orang yang mengaku mempunyai riwayat hadis dari Nabi, mereka tidak langsung mempercayainya. Kalau Nabi masih hidup, dengan mudah sekali para sahabat meminta kepastian dan merujuk kepada Nabi tentang kabar yang mereka dengar. Tapi ketika Nabi sudah wafat, kepada siapa mereka meminta kepastian itu? Itu wajar saja, karena selepas kepergian Nabi, banyak pembenci Islam yang masuk Islam bukan untuk Islam, tapi untuk mencederai ajaran Islam itu sendiri. Dan salah satu jalan pencederaan syariah itu ialah melalui jalur pemalsuan hadis. Untuk itu mereka para sahabat sangat ketat sekali menerima hadis. Samping itu juga mereka khawatir kalau tidak teliti benar dalam menerima, mereka bisa salah menisbatkan kalimat tersebut kepada Nabi. Padahal sejatinya Nabi tidak mengucapkan itu, yang mana Nabi telah mengancam pelakunya dengan neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Waman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong atasku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini yang banyak direkam oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika menceritakan kondisi setelah wafatnya Nabi dari sisi periwayatan hadis dan perkembangan tasyri' Islam atau pensyariatan hukum Islam. Salah satu di antara mereka yang detail menceritakan itu ialah Syekh Muhammad Al-Khudri Bek dalam kitabnya Tarikh Tasyri' Al-Islami, Birokrasi Penerimaan Hadis. Singkatnya, para sahabat tidak berani asal menerima perkataan orang yang mengaku bahwa ia mendengar hadis dari Nabi, kecuali setelah melalui beberapa birokrasi yang mereka terapkan. Khalifah pertama contohnya, Sayyidina Abu Bakar, yang mensyaratkan harus ada saksi. Jadi, jika ada yang datang lalu mengatakan qala Rasulullah atau Rasulullah bersabda, tidak sampai selesai, Sayyidina Abu Bakar telah memberhentikannya sambil menanyakan dua pertanyaan ini. Man sami'a ma'aka hadza? Siapa lagi selain kamu yang mendengar ini? Dan juga man syahida laka fi hadza? Siapa yang jadi saksimu di hadis ini? Jadi untuk Sayyidina Abu Bakar, birokrasi utama dalam periwayatan hadis itu ketat, yaitu harus ada saksi atau ada orang lain yang sama-sama mendengar. Jadi kalau hanya satu orang yang berkata, itu hanya pengakuan dan belum bisa diterima. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Kufah. Beliau sadar jarak jauhnya dengan pusat wahyu yaitu Madinah. Dan ketika itu tidak banyak jumlah sahabat yang imigrasi ke Kufah dari Madinah. Beliau tidak mensyaratkan saksi karena itu cukup sulit sekali. Tapi beliau mensyaratkan adanya yamin atau sumpah. Jadi siapapun yang mengatakan qala Rasulullah bersabda, ia tidak langsung diterima kecuali setelah ia bersumpah bahwa ia telah benar punya riwayat hadis itu. Sebenarnya ini juga yang menjadi poin atau sumbu perbedaan antara ijtihadnya ulama Madinah basis mazhab Maliki dan ulama Irak basis mazhab Hanafi. Bisa jadi hadis yang diterima di Madinah tapi tidak di Kufah. Namun bisa juga sebaliknya, di Kufah diterima namun di Madinah malah tidak. Sayyidina Umar menolak hadis.
Contoh yang masyhur ialah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau mengikuti jejak Sayyidina Abu Bakar dalam penerimaan hadis. Ketika itu beliau mengatakan bahwa wanita yang ditalak 3, Bainunah Kubro, itu masih tetap punya hak nafkah dan tempat tinggal dari suaminya, dengan dalil ayat 1 surat At-Tolak. Dalam ayat disebutkan secara tegas bahwa seorang suami tidak boleh mengeluarkan istrinya kecuali jika si istri melakukan perzinahan. Artinya, walaupun sudah ditalak 3, wanita tetap diberikan tempat tinggal, dan pemberian tempat tinggal tidak mungkin kecuali di dalamnya juga termasuk nafkah. Seperti wanita-wanita lain yang ditalak 1 atau 2 atau tolak roj'i. Jadi, menurut Sayyidina Umar, wanita yang ditalak 3 atau talak bain itu tetap punya hak tempat tinggal dan nafkah. Akan tetapi, kemudian fatwa Sayyidina Umar ini ditentang oleh salah seorang wanita yang bernama Fatimah binti Qais. Beliau menyanggah fatwa Sayyidina Umar dan mengatakan bahwa wanita yang ditalak 3 itu tidak punya hak nafkah dan juga tempat tinggal, dengan dalil bahwa ia, Fatimah binti Qais, itu pernah melapor ke Nabi bahwa suaminya menceraikannya 3 kali dan Nabi tidak memberikannya hak nafkah serta hak tempat tinggal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 27344. Akan tetapi Sayyidina Umar membantah kesaksian wanita tersebut sambil berkata, La nada'u kitab Rabbina wa sunnata nabina biqauli imro'atin la adri asodakot am kadzabat. Kami tidak akan meninggalkan Quran dan sunnah Nabi dengan mengambil perkataan seorang wanita yang kita tidak tahu, yang bisa saja ia ingat, bisa juga ia lupa. Dalam Musnad Ishaq bin Rahawayh nomor 2366. Perkataan Sayyidina Umar ini menjadi salah satu bukti ketatnya birokrasi penerimaan hadis ketika itu, sebagaimana kekhawatiran mereka akan kesalahan menisbatkan sebuah perkataan atau hadis kepada Nabi yang bisa saja keliru. Ini banyak direkam oleh para ulama sejarah dan usul dalam kitab Al-Fusul fil Usul juz 3 halaman 103. Penisbatan ijtihad fikih. Dan kehati-hatian serta kekhawatiran para sahabat dalam penisbatan qaul atau perkataan kepada Nabi yang akhirnya membuat mereka sangat ketat karena takut salah dan akhirnya jatuh kepada ancaman neraka dari Nabi tersebut, merambat kepada fatwa-fatwa dan ijtihad mereka dalam masalah hukum atau fikih. Ya, ketika mereka berijtihad dalam sebuah masalah yang memang tidak ada hadis atau ada hadis, namun mereka tidak menerimanya, mereka berijtihad dan hasil ijtihadnya tersebut mereka katakan sebagai hasil ijtihadnya, dan itu pendapatnya. Mereka sama sekali tidak mengatakan ini adalah pendapat yang Allah dan Rasulnya inginkan. Tidak juga mereka katakan ini adalah pendapat yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka orang-orang terdekat dengan Nabi, orang yang paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak sampai hati menisbatkan hasil ijtihad mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Khawatir kalau apa yang mereka ijtihadkan itu bukanlah sebuah kebenaran yang Allah dan Rasulnya inginkan. Mereka hanya menjalankan tugas ijtihad, tapi tidak bertugas untuk mengaku-ngaku bahwa ijtihadnya yang paling benar. Karena itu mereka tidak mengatakan ini pendapat yang sesuai kitab dan sunnah. Tapi justru dengan tegas mereka, para sahabat mengatakan bahwa hasil ijtihadnya itu adalah pendapatnya sendiri. Kalimat yang masyhur seperti ini adalah pendapatku. Kalau ini benar, maka itu dari anugerah Allah. Dan kalau salah, maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasulnya terbebas dari ijtihadku ini. Kehati-hatian mereka membuat mereka menjadi sangat tawaduk sekali. Perkataan sahabat yang seperti ini banyak ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah. Dalam banyak halaman di kitab beliau Majmu' al-Fatawa, salah satunya di bab 10 halaman 450, beliau mengatakan, Wa qad qala Abu Bakrin wa Ibnu Mas'ud wa ghairuhuma minas sahabah fi ma yuftuna fihi bi ijtihadihim
In yakun suwaban faminallah wa in yakun khotoan fahuwa minni. Aminasyaiton wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Dan Abu Bakar serta Ibnu Mas'ud serta sahabat lainnya telah berkata dalam setiap fatwa yang mereka ijtihadkan, ini adalah pendapatku. Kalau ini benar, maka itu dari anugerah Allah. Dan kalau salah, maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasulnya terbebas dari ijtihadku ini. Jadi tidak gampang mengatakan ini yang benar sesuai Quran dan Sunnah. Sebagaimana juga para sahabat mengajarkan itu. Karena bisa saja ijtihadnya itu salah. Akhirnya ia menisbatkan pendapat yang salah kepada Allah dan Nabi. Na'udzubillah. Ijtihad ulama madhab. Dan cara hati-hati serta tawadhu inilah yang kemudian diteruskan budayanya oleh para ulama setelahnya, termasuk para imam madhab dan ulama dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan. Kalau kita buka kitab-kitab madhab, kita akan dapati bahwa ulama mereka tidak pernah mengatakan inilah pendapat yang benar atau rojih menurut kitab dan sunnah. Tidak seperti itu. Mereka justru menisbatkan fatwa mereka ke imam mereka sendiri atau ke madhab mereka. Dalam hal ini, para fuqaha punya kalimat masyhur sekali untuk menunjukkan penisbatan pendapat tersebut kepada mazhab mereka, yakni mereka bahwa ini adalah fatwa kami atau hasil ijtihad kami. Salah satunya, dan ini yang paling sering, yaitu kata indana, menurut kami. Mereka tidak mengatakan indal Quran was sunnah, menurut Quran dan sunnah. Ini contohnya dalam mazhab Hanafi. Wa amma sobiyu wal majnunu idza qatala muwarrithahu lam yuhram al miras andana. Dan adapun jika orang gila atau anak kecil membunuh pewarisnya, ia tidak diharamkan mendapat warisan menurut kami. Dalam kitab Al-Mafsud juz 30 halaman 48. Dalam mazhab Maliki, wal aidu ma'khudun minal audi litakarrurihi fi kulli sanah wa huwa indana sunnatun muakkadah. Dan aid atau salat id itu diambil dari kata al-aud atau kembali karena sering terulang atau kembali setiap tahun, dan salat ini menurut kami hukumnya sunnah muakkad. Dalam kitab Az-Zakhirah juz 2 halaman 417. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, fi najasatil adami bil maut qad dzakarna annal ashah indana annahu la yanjus. Dalam kenajisan manusia karena meninggal, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa yang benar menurut kami adalah ia tidak najis. Dalam kitab Al-Majmu' juz 2 halaman 563. Mazhab Al-Hanabilah, tajibuz zakah fi malis sobi wal majnun bila khilafin indana. Wajib mengeluarkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila tanpa ada yang menyelisih menurut kami. Dalam kitab Al-Insaf juz 3 halaman 4. Ya, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat dan guru-guru mereka dari ulama salaf yang memang seperti itu. Bukan karena mereka tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Justru merekalah para ulama yang Allah berikan kefahaman komprehensif terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tentu sangat mengerti tentang itu semua. Mereka melakukan itu karena memang khawatir akhirnya mereka berbohong atas Quran dan Sunnah. Karena itu lebih selamat. Dan memang begitu seharusnya mereka menisbatkan fatwa dan ijtihadnya kepada dirinya sendiri, sambil bersyukur kalau ijtihadnya benar. Itu adalah dari Allah, bukan dirinya sendiri. Jadi itu dia kenapa para ulama menisbatkan ijtihad dan fatwa mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka mengatakan ini pendapat yang benar menurut kami, dan sama sekali tidak mengatakan ini pendapat yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Khawatir itu penisbatan yang jadi dusta atas nama Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, setelah Nabi wafat, itu para sahabat sangat menjaga sekali yang namanya praktik pemalsuan hadis. Jadi setiap sahabat mendengar ada periwayatan hadis, mereka tidak langsung mempercayainya.
mereka bertanya dulu gitu kan, kepastian ini benar nggak dari Nabi, valid nggak gitu kan, akurat nggak gitu kan. Kenapa seperti itu sahabat? Karena Nabi sudah wafat. Karena kalau Nabi masih hidup, mereka gampang untuk memastikan ini benar nggak Nabi dari jenengan, dari beliau. Kalau memang dari beliau ya udah berarti ada sampelnya, oh ya ini dari saya. Itu kalau Nabi masih hidup. Tapi kan Nabi sudah wafat, sehingga para sahabat itu sangat hati-hati untuk menerima hadis yang itu ada indikasi pemalsuannya. Karena sahabat khawatir kalau sahabat itu salah menisbatkan kalimat kepada Nabi, padahal itu bukan dari Nabi, maka ada apa ya? Ada ancaman atau garansi apa? Masuk neraka gitu kan. Ini sesuai dengan hadis Nabi gitu kan. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar gitu kan. Barang siapa yang berbohong atasku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Muttafaqun alaih. Jadi kalau ada orang yang memasukkan hadis secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka siap-siap dia masuk neraka. Jaminan, garansi langsung dari Nabi itu. Nah, itu sahabat tuh khawatir kalau ada hadis atau kalimat yang dinisbatkan kepada Nabi, kok itu bukan dari Nabi, maka sahabat khawatir kalau nanti jaminannya neraka gitu kan, ada garansi neraka gitu. Jadi intinya para sahabat itu tidak berani asal menerima perkataan orang yang mengaku bahwa ia mendengar hadis dari Nabi gitu. Oleh karena itu, para sahabat menetapkan ada birokrasi, ada tahapannya gitu kan, klarifikasinya. Contohnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini ketika ada yang mengatakan ini dari Nabi ya, beliau mensyaratkan harus ada saksi gitu kan. Nah, ini contohnya. Man sami'a ma'aka hadza gitu kan. Siapa lagi selain kamu yang mendengar ini? Ada juga yang mengatakan man syaida laka fi hadza, siapa yang jadi saksimu di hadis ini? Jadi Abu Bakar ketika mendengar orang mengatakan ini dari Nabi ya, beliau tidak langsung menerima, tapi beliau mengatakan ada nggak saksinya, ada nggak yang mendengar ini sama kamu gitu. Jadi harus ada saksi lah seperti itu. Berbeda lagi dengan Ali bin Abi Thalib itu kan. Beliau waktu itu di Kufah, jauh dari Madinah gitu kan. Beliau birokrasinya hanya mensyaratkan adanya sumpah atau yamin. Jadi kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah, beliau tidak langsung menerima, tapi beliau mengatakan kamu berani nggak untuk sumpah gitu kan. Kalau ini benar-benar dari Nabi, maka kamu harus bersumpah. Bersumpah demi Allah. Nah itu standar dari Ali bin Abi Thalib. Dan jadi kalau Abu Bakar standarnya pakai saksi, karena di Madinah, maka Ali bin Abi Thalib di Kufah itu standarnya pakai sumpah. Gitu. Nah ini yang menjadi perbedaan ijtihad ulama yang memang di Madinah waktu itu Imam Malik dan juga di Irak atau mazhab Hanafi. Gitu. Jadi bisa jadi hadis yang diterima di Madinah tapi tidak di Kufah. Namun bisa juga sebaliknya, di Kufah diterima namun di Madinah malah tidak gitu. Ini ada kisah Umar bin Khattab menolak sebuah hadis gitu. Jadi ada sebuah kisah bahwasanya pendapat Umar itu disanggah atau ditentang oleh seorang perempuan terkait dengan wanita yang ditalak 3 atau talak bain. Jadi menurut Umar, wanita yang sudah ditalak 3 atau talak bain itu tetap punya hak tempat tinggal dan nafkah. Tetapi ada nih yang menyanggah, namanya Fatimah binti Qais. Wanita ini menyanggah bahwasanya beliau tidak sepakat
kalau wanita yang ditalak 3 tidak punya hak nafkah dan juga tempat tinggal, gitu kan. Jadi beliau menyanggah bahwasanya wanita yang ditalak 3 itu tidak punya hak nafkah dan juga tempat tinggal. Dengan dalil apa? Beliau pernah melapor ke Nabi bahwa suaminya menceraikannya 3 kali dan Nabi tidak memberikannya hak nafkah serta hak tempat tinggal. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Akan tetapi Umar membantah kesaksian wanita itu sambil berkata, yang artinya kami tidak akan meninggalkan Quran dan sunnah Nabi dengan mengambil perkataan seorang wanita yang kita tidak tahu. Bisa saja ia ingat, bisa juga ia lupa. Jadi memang ini kehati-hatian Umar bin Khattab. Beliau tidak langsung menerima sanggahan seorang wanita. Padahal wanita itu bilang, saya pernah lapor ke Nabi, tapi beliau tidak langsung menerima gitu kan. Karena beliau tahu ini tuh sangat riskan gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada ukuran untuk bisa memverifikasi, untuk memvalidasi perkataan ini gitu. Kemudian selanjutnya penisbatan ijtihad fikih. Nah, ini juga kehati-hatian para sahabat ketika menisbatkan ijtihad mereka, terutama dalam hal fikih hukum Islam gitu ya. Mereka sama sekali tidak mengatakan ini adalah pendapat yang Allah dan Rasulnya inginkan. Mereka juga tidak mengatakan ini adalah pendapat yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah mengatakan itu. Mereka menisbatkan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau apa yang mereka ijtihadkan itu bukanlah sebuah kebenaran yang Allah dan Rasulnya inginkan gitu kan. Mereka hanya menjalankan tugas ijtihad, tapi tidak bertugas mengaku-ngaku bahwa ijtihadnya yang paling benar gitu loh. Oleh karena itu mereka tidak pernah mengatakan ini pendapat yang sesuai Quran dan Sunnah itu. Tapi justru mereka mengatakan dengan jelas, ini adalah pendapatku. Kalau ini benar, maka itu dari anugerah Allah. Dan kalau ini salah, maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasulnya terbebas dari ijtihadku ini. Nah, ini adalah salah satu perkataan sahabat yang masyhur. Ini terekam dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu kan, dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Nah, di sini juga ada nih sebuah perkataan sahabat gitu kan, yang intinya sama, bahwasanya Abu Bakar serta Ibnu Mas'ud serta sahabat yang lainnya telah berkata dalam setiap fatwa yang mereka ijtihadkan, ini adalah pendapatku. Kalau ini benar, maka itu dari anugerah Allah. Dan kalau salah, maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasulnya terbebas dari ijtihadku ini. Jadi para sahabat itu tidak sekonyong-konyong mengatakan, ini yang benar sesuai Quran dan Sunnah. Tapi beliau menisbatkan kepada dirinya sendiri gitu. Nah, ini kemudian ijtihad ulama mazhab juga sama. Beliau para ulama mazhab itu tawaduk ya, Lur. Tawaduk sekali. Mereka juga sama mengikuti jejak para guru-guru mereka, sahabat-sahabat, para sahabat tabi'in gitu kan. Mereka tidak mengatakan inilah pendapat yang benar atau rojih menurut kitab dan sunnah gitu kan. Tapi mereka menisbatkan kepada mereka sendiri gitu kan. Dalam kalimat seperti indana, menurut kami gitu kan. Bukan indal Quran wa sunnah. Bukan menurut Quran dan sunnah, tapi indana, menurut kami gitu. Menurut mazhab gitu. Contohnya misalkan mazhab Hanafi itu, misalkan ada sebuah hukum ya, ini saya bacakan artinya saja. Dan adapun jika orang gila atau anak kecil membunuh pewarisnya, ia tidak diharamkan mendapat warisan menurut kami. Ini dalam kitab Al-Mafsud
juz 30 halaman 48. Kemudian lagi dalam mazhab Maliki yang artinya dan aid atau sholat id itu diambil dari kata al-aud atau kembali karena sering terulang atau kembali setiap tahun. Dan sholat ini menurut kami hukumnya sunnah muakkad dalam kitab Az-Zakhirah juz 2 halaman 417. Kemudian dalam mazhab Asy-Syafi'i artinya dalam kenajisan manusia karena meninggal, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa yang benar menurut kami adalah ia tidak najis. Ini dalam kitab Al-Majmu' juz 2 halaman 563. Kemudian mazhab Al-Hanabilah. Ini ada sebuah hukum wajib mengeluarkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila tanpa ada yang menyelisihi. Menurut kami. Ini dalam kitab Al-Insaf ayat juz 3 halaman 4. Jadi para ulama mazhab itu juga sama. Mereka tidak menisbatkan kepada Quran dan Sunnah. Tapi mereka menisbatkan kepada diri mereka sendiri. Meskipun mereka adalah orang yang paling paham terhadap Quran dan Sunnah setelah sahabat dan tabi'in. Tapi mereka tidak sombong, tidak pongah. Tidak mengatakan ini pendapat yang benar menurut Quran dan Sunnah, gitu, enggak seperti itu. Mereka mengatakan indana, menurut kami, gitu kan. Jadi sangat tawaduk sekali, gitu loh. Jadi itu lor review buku kali ini. Jadi intinya para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, para ulama madhab dan ulama semuanya, gitu kan. Ulama Rabbani itu ketika berijtihad tidak mengatakan ini adalah pendapat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau ini adalah pendapat Quran dan Sunnah, enggak seperti itu. Mereka hanya mengatakan ini menurut kami, ini pendapat kami. Jika itu benar, itu datangnya dari Allah. Jika itu salah, maka itu datangnya dari kami dan dari setan. Itu lor kesimpulannya. Saya kira itu. Silakan kalau ada sedulur yang punya pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share seluas-luasnya, gitu kan. Biar semua orang tahu bahwasanya, jadi silahkan share seluas-luasnya, biar semua orang tahu bahwasanya para ulama itu ketika berijtihad tidak menisbatkan kepada Quran dan Sunnah, tapi dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.